Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri ke-1 Hai. Oke. akan menjelaskan apa itu akad salam. Akad salam adalah salah satu dari sekian akad yang ada pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 1103. Akad ini merupakan akad jual beli suatu barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh pihak penjual yang pembayaran atau pelunasan akan barang tersebut dilakukan saat akad terjadi. Di sini penjual hanya sebatas mendeskripsikan secara spesifik barang yang dijual kepada pembeli, karena saat transaksi terjadi barang tersebut belum tersedia. Ada contoh akad salam modern, yaitu berbelanja online misalkan, di mana Ujang membeli suatu barang, di mana Ujang itu membayar sebelum menerima produknya. Selain itu, produk pun diberikan kejelasan mengenai wujudnya. Lalu produk itu akan dikirim dalam beberapa hari. Nah, itu contoh akad salam modern, yaitu berbelanja online. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis akad salam. Jenis-jenis akad salam ada dua macam, yaitu yang ke-1 salam, yang kedua salam paralel. Salam menurut Yahya Rijal adalah pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Jadi salah satu jenis transaksi dalam ekonomi Islam yang dimana pembeli membayar harga barang secara di muka, tetapi penyerahan barangnya di kemudian hari. Transaksi ini sesuai dengan prinsip syariah atau melarang riba dan ketidakpastian. Jadi itu salam itu. Yang kedua ada salam paralel. Menurut Suwiknyo, Bank Syariah dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jadi bank syariah itu bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam transaksi salam. Sebagai pembeli, bank syariah dapat menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk membeli barang tertentu, kemudian menyerahkan barang tersebut pada tanggal yang telah ditentukan sesuai perjanjian awal. Sebagai penjual, bank syariah dapat menerima pembayaran di muka untuk barang akan diserahkan di masa depan yang sesuai dengan perjanjian salam. Sekian presentasi video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kali ini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya tadi ya teman-teman. Jadi kelanjutannya itu adalah prinsip akad salam. Nah, prinsip akad salam ini merupakan pedoman utama yang mengatur transaksi dan bisnis dalam kerangka hukum Islam ya teman-teman. Nah, prinsip salam ini dibagi menjadi 5 bagian ya teman-teman.
Yang pertama ada prinsip larangan riba atau bunga. Nah, jadi prinsip utama yang mengatur akad salam adalah larangan riba ya teman-teman atau bunga. Dalam Islam, riba dianggap sebagai dosa besar. Akad salam mematuhi prinsip ini dengan memungkinkan pembayaran penuh di awal tanpa adanya tambahan biaya ataupun bunga. Hal ini menjadikan akad salam sebagai instrumen keuangan yang halal dalam Islam ya teman-teman. Nah, terus yang kedua ada prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan merupakan prinsip penting dalam akad salam ya teman-teman. Pembayarannya itu penuh di awal, memastikan bahwa pembeli dan penjual memperoleh hak dan kewajiban yang adil dalam transaksinya ya teman-teman. Nah, jadi hal ini dapat minimalkan resiko ketidakadilan ya teman-teman dalam transaksi ekonomi. Terus yang ketiga ada prinsip pembayaran penuh di awal. Nah, jadi salah satu fitur penting dari akad salam adalah pembayaran penuh di awal ya teman-teman. Ini itu berarti bahwa pembeli harus membayar seluruh harga barang sebelum menerima barang tersebut. Nah, jadi hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan menghindari riba ya teman-teman. Terus yang keempat ada prinsip kepastian. Nah ya teman-teman, dalam akad salam, perjanjian harus jelas dan pasti. Penjual harus menyebutkan dengan jelas deskripsi dan spesifikasi barang atau jasa yang akan diserahkan ya teman-teman. Nah, hal ini untuk menghindari adanya keraguan atau ketidakpastian dalam bertransaksi. Terus yang terakhir ada prinsip kepemilikan barang. Prinsip barang atau jasa harus berpindah secara sah dalam akad salam teman-teman. Setelah pembayaran dilakukan, barang tersebut menjadi milik pembeli meskipun pengiriman akan dilakukan pada masa yang akan datang. Nah, jadi itu adalah prinsip akad salam ya teman-teman. Terus selanjutnya ada rukun akad salam. Nah, jadi rukun akad salam ini terbagi menjadi 4 bagian ya teman-teman. Yang pertama ada pihak yang terlibat. Nah, rukun adat salam pertama adalah adanya pihak yang terlibat ya teman-teman dalam suatu transaksi seperti muslim atau pemesan barang yang disebut dengan pembeli ya teman-teman. Terus ada muslim, pihak yang memberikan barang atau penjual. Nah, untuk memenuhi akad di atas, kedua belah pihak itu wajib memenuhi syarat akad bai atau jual beli. Persyaratannya termasuk balik, berakal, dan berikhtiar. Dalam artian akan berusaha untuk memenuhi tanggung jawab dalam transaksi dan tidak terpaksa maupun sedang dalam kondisi keuangan yang kurang baik. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Terus selanjutnya yang kedua ada ijab kabul. Rukun akad salam berikutnya adalah ijab kabul ya teman-teman atau sighat. Untuk memenuhi rukun ijab kabul ini, kedua belah pihak wajib berada pada majelis akad yang sama ya teman-teman dan cocok antara ijab dan kabulnya. Terus yang ketiga ada uang panjar. Rukun akad salam urutan ketiga adalah adanya uang panjar atau rasmul mal nih teman-teman, yang artinya adalah bahwa uang yang diserahkan sesuai perjanjian harus jelas jumlahnya ya teman-teman, seperti Rp10.000 atau jika tidak dalam bentuk uang itu ukurannya itu harus jelas ya teman-teman. Contohnya apabila membayar dengan beras menjadi 500 gram atau setengah kilo beras itu harus jelas secara detailnya ya teman-teman. Terus yang terakhir yang keempat ada muslampi. Terakhir rukun akad salam adalah adanya komoditi barang pesanan atau muslampi. Apa itu muslampi teman-teman? Rukun ini berarti menjelaskan mengenai barang yang akan ditukar dalam akad jual beli. Nah, sifat-sifatnya yang perlu ditekankan contohnya seperti ukuran, jumlah, model, terus warna. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mencegah potensi barang tertukar dan meminimalisir konflik ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari saya.